Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi la yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adakumullah. Insyaallah di malam ini adalah pertemuan kita yang ketujuh di dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Kita juga telah berada di tanggal 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan 12 November 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan sesuatu keutamaan yang membuat kita menjadi sesuatu memiliki kedudukan yang terbaik, sebagaimana hadis yang semua kita mungkin mengetahuinya, apalagi di awal-awal mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka hadis ini sering kita dengarkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di sini selain mempelajari, memperbaiki bacaan kita, kita menghafalnya, juga termasuk kita mempelajari tafsirnya, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam mukjizat tersebut. Jadi berupa mukjizat-mukjizat, seayat demi seayat yang kita pelajari, maka itu akan membekas menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, dan itu yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'adakumullah. Alhamdulillah, 6 pertemuan kita sudah menyelesaikan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dan insyaallah di malam ini kita lanjutkan ke surah yang kedua, yakni surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi betina, dan surah ini madaniyah. Maksudnya madaniyah, surah yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah
Adapun Makkiyah adalah surat-surat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum hijrah ke Madinah. Adapun jumlah ayatnya, surah Al-Baqarah itu berjumlah 286 ayat. Dan ini adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran dan ayatnya yang paling banyak juga. Kita masuk pertama pembahasan keutamaan surah Al-Baqarah. Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai rahimahumullah meriwayatkan dari Suhail bin Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Kemudian Imam Abu Isa Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadza hadis hasanun sahihun. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La alfayanna ahadakum yad'u ihda rijlaihi 'alal ukhra." Semoga aku tidak mendapatkan salah seorang di antara kalian meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Yataghanna wa yad'u suratul Baqarah yaqra'uha, sambil bernyanyi dan meninggalkan surah Al-Baqarah tanpa membacanya. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Wa inna asfaral buyutil jawfu sifru minal kitabillah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah bagian dalam rumah yang hampa dari kitabullah. Maksudnya dari dibacakannya Al-Quranul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Al-Yawm wa Al-Lailah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu. 10 ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu 4 awal dari surah Al-Baqarah, 4 awal ayat kursi, kemudian ditambah 2 ayat selanjutnya. Jadi pertengahan sudah hampir ke ujung, lalu yang terakhir 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud di dalam sebuah athar. Dan satu riwayat disebutkan pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syaitan. Pada hari itu jika rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah, keluarganya juga tidak didekati oleh syaitan, dan tidak ada yang sesuatu yang dibencinya, dan tidaklah ayat-ayat itu dibacakan atas orang gila melainkan dia akan sadar atau sembuh. Ini semacam ruqyah terhadap orang yang dibacakan, orang yang hilang akalnya. Maka jika dibacakan tentunya dengan terapi, insyaallah akan membuatnya sembuh. Kemudian di riwayat yang lain, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum dzuru adad. Rasulullah SAW pernah mengutus utusan terdiri dari beberapa orang. Jadi kemudian beliau memeriksa mereka. Fastaqra'a kulla wahidin minhum. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing. Ma ma'hu minal Qur'ani fa'ata'ala rajulin min ahadithihim sinnan faqal.
Lalu beliau menghampiri orang yang paling muda usianya, seraya bertanya kepada orang yang paling muda usianya di antara kelompok tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ma ma'aka ya fulan, surat apa yang telah engkau hafal wahai fulan? Faqal ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Lalu ia menjawab, orang tersebut yang masih muda tersebut menjawab, aku sudah hafal surat ini, surat itu, dan surah Al-Baqarah. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, ama'aka suratul Baqarah? Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu menghafal surah Al-Baqarah? Faqal na'am. Lalu dijawab oleh pemuda tersebut, iya. Qal idhhab fa anta amiruhum. Lalu kata Nabi SAW bersabda, berangkatlah dan kamulah pemimpin bagi mereka. Faqala rajulun min asyrafihim. Setelah itu kemudian salah seorang yang terpandang di antara mereka berkata, beliau mengatakan, wallahi ma mana'ana anna wa ta'lam al-Baqarah illa anni khasyitu alla akuma biha. Orang tersebut mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku mempelajari surah Al-Baqarah, melainkan karena aku khawatir tidak dapat mengamalkannya. Jadi ada seseorang yang mengatakan tidak mau menghafalnya, takutnya tidak sanggup untuk mengamalkannya. Lalu kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'an wa qara'uh. Lalu Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Fa inna matalal Qur'ani liman ta'allamu faqara'uhu wa qama bih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membaca dan mengamalkannya adalah seperti kantong kulit itu berisi kamithla harabin mahsyuran misk, berisikan minyak kasturi. Yafuha rihutu fi kulli makan. Lalu kata Nabi SAW, yang aromanya menyebar ke segala penjuru. Nah, itu ibarat orang yang, perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ibarat seperti kantong kulit berisi minyak kasturi, tentu aromanya akan menyebar di sekitarnya. Lalu kata Nabi SAW, wa matalu man ta'allamu fayarqudu wa huwa fi jawfi jarabin arki ala misk. Lalu bagi yang perumpamaan berikutnya, orang yang mempelajari Al-Quran lalu dia tidur, maksudnya dia tidak mengamalkannya, padahal Al-Quran itu ada dalam dirinya laksana. Orang seperti ini permisalannya laksana kantong kulit atau cap tanda yang diletakkan di atas minyak kasturi. Jadi Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Namun Syekh Albani menilai hadis ini sanadnya dhaif di dalam kitab Dhaif At-Tirmizi nomor 541. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari ini masih sekitar keutamaan surah Al-Baqarah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Laits, dari Yazid bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, katanya pada suatu malam ia membaca surah Al-Baqarah. Jadi suatu malam beliau, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, membaca surah Al-Baqarah sementara kudanya ditambatkan di dekatnya. Jadi dia membaca surah Al-Baqarah, kudanya diikat di dekatnya. Tiba-tiba kuda itu berputar-putar. Kuda yang diikat di sekitar dekat dia itu berputar-putar. Ketika Usaid berhenti membaca, maka kuda itu pun merasa tenang. Nah, jadi ketika Usaid bin Hudair memberhentikan bacanya, tenang kuda tersebut. Kemudian Usaid membacanya kembali. Dibaca oleh Usaid surah Al-Baqarah, maka kuda itu kembali berputar-putar kembali. Tatkala berhenti membacanya, kuda itu pun diam.
Setelah itu ia membaca lagi dan kudanya pun itu berputar-putar. Maka ia pun kembali, sedangkan putranya Yahya berada di dekat kuda tersebut. Jadi anak laki-lakinya yang bernama Yahya, anak Usaid bin Hudayr, berada di dekat kuda yang ditambatkan tersebut. Karena merasa khawatir, takut kuda itu menerjang anaknya, putranya, maka Usaid bin Hudayr mengambil anaknya itu, putranya itu, ia mengadahkan kepalanya ke langit sampai ia tidak melihatnya. Ketika diambilnya putranya Yahya yang bernama Yahya, dilihatnya ke atas. Ketika di pagi hari tiba, lalu ia menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini indahnya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ada sesuatu yang menimpanya, sesuatu kejadian, sesuatu yang aneh, maka bertanya kepada tempat bertanya. Sebaik-baik tempat bertanya. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak menyimpulkan sendiri apa yang dilihatnya, suatu peristiwa yang aneh yang dialaminya, akan tetapi ada tempat bertanyanya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika peristiwa itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Wahai putra Hudayr, baca terus." Jadi disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Usaid bin Hudayr membaca terus. Ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku merasa khawatir kepada Yahya, putranya, karena ia berada dekat dengan kuda tersebut. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan kembali melihat ke arahnya. Setelah itu aku menengadahkan kepalaku ke langit, tiba-tiba aku melihat sesuatu seperti bayangan yang mirip dengan lampu-lampu. Setelah itu aku keluar rumah hingga aku tidak dapat melihatnya lagi." Lalu Nabi menanyakan, "Tahukah engkau itu wahai Usaid bin Hudayr, apa itu yang engkau lihat, bayangan seperti lampu-lampu tersebut?" "Tidak wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Itulah malaikat. Itulah malaikat yang mendekati karena suara bacaanmu." Jadi orang yang membaca surah Al-Baqarah, malaikat akan mendekati, akan menaungi. Seandainya kamu terus-menerus membacanya, niscaya pada hari esoknya, di pagi besok hari, kata Nabi SAW, manusia akan dapat melihat malaikat itu tanpa terhalang. Itu kata Nabi, seandainya dibaca terus oleh Usaid bin Hudayr, di paginya manusia akan melihat masih ada terus malaikat tersebut. Akan tetapi peristiwa itu, Usaid bin Hudayr khawatir dengan putranya Yahya, takut nanti kena kuda tersebut, karena kuda itu berputar-putar, ya, namanya kuda gelisah, mungkin meringkik dan seterusnya. Khawatir mengenai putranya, maka diberhentikannya, dibawanya anaknya ke dalam rumahnya. Itu keutamaan, diantara keutamaan surah Al-Baqarah. Kemudian keutamaan surah Al-Baqarah bersama surah Ali Imran. Sebenarnya alhamdulillah sebagian kita mengetahuinya, cuman yang namanya belajar, tentunya kita mengulang-ulang kembali. Ada sesuatu yang kita lupa, yang dahulu pernah dipelajari, sehingga ketika kita menghadiri suatu kajian, alhamdulillah kita mengingatnya kembali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Umamah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'un li ahli yaumal qiyamah." Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Iqra'uz zahrawainil Baqarah wa Ali Imran, fa innahuma ya'tina yaumal qiyamah. Nabi menamakan istilahnya dengan, dan bacalah Az-Zahrawain, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran diistilahkan dengan Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tayri sawaf yuhajjani an ahliha yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kedua surat itu akan datang pada hari kiamat seolah-olah keduanya bagai tumpukan awan. Itu namanya Az-Zahrawain, tumpukan awan, atau bagai dua bentuk payung yang akan menaungi, atau bagai dua
kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Keduanya akan berdalih untuk membela pembacanya pada hari kiamat. Tsumma qala iqra'ul Baqarah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha baqaratun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uhal batalah. Lalu kata Nabi, bacalah Al-Baqarah karena membacanya akan mendatangkan berkah, dan meninggalkannya berarti kerugian, dan para tukang sihir tidak akan sanggup menjangkau orang yang membaca melazimkan surah Al-Baqarah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab As-Salah. Jadi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca kedua surat itu dalam satu rakaat, bahkan lebih lagi. Surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian dilewat setelah Ali Imran apa? An-Nisa, tetapi didahulukan Al-Maidah, baru setelah itu An-Nisa. Jadi lebih kurang 600 ayat Nabi SAW membaca di dalam satu rakaat. Itu Nabi SAW, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya kita membaca jangankan murojaah, membaca satu halaman, belum sampai satu halaman udah ngantuk. Karena setan tidak senang kita melakukan ketaatan. Tidak senang setan. Akan bergelantungan mereka di bulu-bulu mata kita. Ini itulah pengalaman seandainya dibuka HP, tahu-tahunya udah jam 11. Udah ngantuk-ngantuk. Tapi kalau Al-Qur'an dibuka, ngantuk. Buku dibuka, buku agama misalnya, buku tentang pembahasan agama, langsung ngantuk. Tahu-tahunya pas bangun, bukunya sudah dihimpit oleh badan. Ini bagi yang pengalaman. Tapi kalau HP, keluar air mata kan, karena perihnya tetap terjaga, tetap bangun. Kemudian pembahasan berikutnya, keutamaan 7 surat yang panjang. Keutamaan 7 surat yang panjang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man akhadha sab'al awwala minal Qur'ani fahuwa habar." Barang siapa yang memperoleh 7 surat terpanjang dalam Al-Quran, maka ia adalah seorang yang alim. Namun ini didhaifkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal Mutanahiyah. Al-Ilal Mutanahiyah. Kemudian surah Al-Baqarah, ikhwani fiddin a'adzakumullah, tidak diperdebatkan lagi bahwa semua ayat dalam surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Ia termasuk surat yang pertama kali turun di Madinah. Tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa firman Allah, wattaqu yawman turja'u fihi ilallah, dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281 adalah ayat Al-Quran yang paling terakhir turun, dan kemungkinan ia memang salah satu yang terakhir diturunkan. Dan ayat mengenai riba juga termasuk yang paling terakhir diturunkan. Maksudnya yang terakhir sudah terakhir-terakhirnya. Adapun yang ayat yang terakhir turun yang kita ketahui dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Khalid bin Ma'dan menyatakan bahwa surah Al-Baqarah mengandung 1000 kabar berita. Surah Al-Baqarah mengandung 1000 kabar berita, 1000 perintah, dan 1000 larangan. Disebutkan oleh Khalid bin Ma'dan. Itu makanya yang kita bacakan riwayat sebelumnya, ada seorang yang anak kecil hafal tadi, "Ya Rasulullah, kalaulah kami tidak khawatir untuk mempelajarinya, tidak mengamalkannya, tentu kami akan menghafal surah Al-Baqarah." Sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi ada yang khawatir ketika menghafal surah Al-Baqarah itu tidak sanggup untuk mengamalkannya.
Namun kata Nabi SAW, baca terus, hafal terus, karena perumpamaan orang yang hafal Al-Quran itu, apalagi mengamalkannya, seperti kantong kulit yang berisi minyak wangi, aromanya akan tersebar kemana-mana. Adapun orang yang tidak hafal, tidak mengamalkannya, tetapi dia mengetahuinya, maka tetap dia berada dekat minyak wangi, tetapi minyak wangi itu tidak seperti tadi. Ini di dalam kantong minyak wangi, adapun ini dia berada di atas kantong minyak wangi, dan tetap ada aromanya, tetap ada aromanya. Orang-orang yang menghitungnya mengatakan, ini bagi ilmu juga, jarang-jarang kita mengetahuinya, bahwasanya orang yang pernah menghitungnya, surah Al-Baqarah ini terdiri dari, ini sudah maklum, 287 ayat, 6.221 kalimat, kata-kata, 6.221 dan 25.500 huruf. Ini orang yang ada waktu luang lah, dihitungnya satu, alif lam mim 3. Jadi jumlahnya 25.500. Dan seandainya kita tidak ada ilmu yang lain yang belum kita pelajari, dikhawatirkan ini terlalu berlebihan. Maksudnya cukuplah bagi kita mengetahui hukum-hukumnya, jangan sampai detail sekali. Nanti sudah belajar tafsir kita kan, Abu Imran, jumlah ayat, huruf dan kalimat dalam surah Al-Baqarah tidak tahu mereka, kita pula di debatnya. Tidak tahu dia, katanya 6.221 kata dalam surah Al-Baqarah, hurufnya 25.500 huruf dalam surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Taib, alhamdulillah, muqaddimah dari surah Al-Baqarah telah kita pelajari bersama-sama, kita dengarkan. Namun ini hanya sebagian kecil, mungkin hanya 1/4 dari tafsir Al-Quranul Azim. Ketika melihat tafsir Al-Quranul Azim, banyak riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Baqarah, keutamaan surah Al-Baqarah. Taib, sebelum kita menjelaskan tentang 5 ayat di dalam awal surah Al-Baqarah, mari kita sama-sama dengarkan bacaan ayat tersebut. Tafadhol. 5 ayat pertama. Taib, barakallahu fikum. Itu 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Ini 5 ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dimulai dengan diawali. Jadi setiap awal surah di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana telah kita bahas, kecuali dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim tentunya tidak perlu kita ulang kembali karena sudah kita pelajari. Alif lam mim. Jadi di sini dimulai dengan alif lam mim. Jadi para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf muqatta'ah. Potongan-potongan ini yang terdapat dalam awal surah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu merupakan huruf-huruf yang hanya Allah sendiri yang mengetahui maknanya.
di antara mereka. Maka mereka mengembalikan ilmu mengenai huruf-huruf muqatta'ah tersebut kepada Allah dan tidak menafsirkannya. Pendapat ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum itu mengembalikan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, teringat akan ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya tafsir dari makna, maksudnya makna dari Al-Qur'an itu mayoritas itu semua orang mengetahuinya. Yang paling banyak orang mengetahuinya. Kemudian ada sebagian kecil, lebih sedikit daripada yang banyak mengetahui, itu para ulama tafsir, al-mufassir. Kemudian hanya sebagian kecil, lebih sedikit lagi, itu maknanya hanya Allah mengetahuinya. Di antaranya adalah huruf al-muqatta'ah ini. Kan kita kalau lihat hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, jadi adapun ayat-ayat yang lainnya, dan kita mengetahui ayat itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat. Kalau muhkam itu jelas. Adapun mutasyabihat ini yang diketahui orang yang rasikh ilmunya, orang yang kokoh ilmunya, yang tidak semua orang mengetahuinya. Adapun mengenai seluruh dari ayat tersebut, berapa jumlah ayat Al-Qur'an? Hari itu awal-awal kita belajar 6.666 ya. 6.236. Masya Allah, barakallahu fiik, masih ingat. Jadi jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236, mayoritasnya itu diketahui maknanya oleh orang-orang, istilahnya orang yang tidak tinggi ilmunya. Adapun yang sebagian kecilnya, tentunya di tingkatan pertengahan, yang hanya diketahui oleh orang mufassirin, misalnya orang-orang yang agak tinggi ilmunya, orang yang rasikh, itu lebih sedikit dibandingkan yang umum maknanya. Dan hanya Allah mengetahui maknanya, itu lebih sedikit lagi. Baik, kita lanjutkan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan huruf itu adalah nama-nama surah Al-Quran. Sebagian ya, tidak seluruh, misalnya Yasin, kemudian Shad, kemudian Qaf. Ada tidak seluruhnya. Jadi kalau di awal-awal tersebut Kaf, Ha, Ya, Ain, Mim, Shad dalam surah Maryam dan seterusnya. Ada berapa ayat, berapa? 25 ya. Ya, 25 surah ya, diawali dengan huruf al-muqatta'ah. Cuman di sini tidak dijelaskan secara detail. Di Lubabu Tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan secara detail berapa surat yang diawali dengan huruf-huruf al-muqatta'ah. Kemudian dalam tafsir Al-Aqamah Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari menyatakan bahwa hal tersebut menjadi kesepakatan banyak ulama. Beliau juga menukil dari Sibawayh bahwa ia menegaskan yang memperkuat hal itu berdasarkan hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah, maksudnya Sajadah, dan hal ata alal insan, maksudnya surah Al-Insan pada salat subuh pada hari Jumat. Jadi itu namanya Alif Lam Mim As-Sajdah, lalu dinamakan surah Hal ata alal insan. Jadi ada di dalam hadis disebutkan Nabi membaca di subuh Jumat Alif Lam Mim Sajadah dan Hal ata alal insanu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Tetapi disebut oleh Nabi surah Hal ata alal insan, yang kita kenal dengan surah Al-Insan. Sebagian ulama meringkas masalah ini dengan menyatakan tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf muqatta'ah tidak diturunkan oleh Allah dengan sia-sia dan tanpa makna. Tentu ada, tidak mungkin tanpa makna, tidak mungkin sia-sia. Orang yang tidak tahu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat satu hal yang tidak memiliki makna sama sekali. Ini merupakan kesalahan besar. Kesalahan besar, karena ternyata sesuatu yang dimaksud itu pada hakikatnya memiliki makna. Jika kami mendapatkan riwayat yang benar dari Nabi SAW, tentu kami akan menerimanya. Dan jika tidak, maka kami akan menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla seraya berucap,
kami beriman kepadanya semuanya berasal dari sisi Rabbul Alamin, dari sisi Rabb kami. Para ulama memiliki kesepakatan mengenai huruf-huruf yang terpotong-potong tersebut dan merasa masih berbeda pendapat. Barang siapa yang menemukan pendapat yang didasarkan pada dalil yang kuat, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika tidak, maka hendaklah ia menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla hingga diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut. Ada sebagian ulama, ada beberapa hikmahnya. Di antaranya ini menunjukkan mukjizat dari Al-Quran tersendiri. Mukjizat. Kemudian ini merupakan tantangan. Padahal orang Arab mengetahui bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah yang mereka mengetahuinya, tetapi mereka tidak bisa membuat sebagaimana semisal Al-Quran. Ada yang lagi mengatakan bahwasanya di antara hikmahnya huruf-huruf muqatta'ah, bahwasanya itu adalah membuat seperti seruan kepada orang-orang Arab ketika itu yang belum pernah orang mengucapkan hal demikian. Misalnya kita contoh ya, tapi tentunya berbeda. Kita berseru, misalnya alif A B C kata kita, karena misalnya kan contoh kan huruf-huruf kita yang huruf abjad seperti itu. Kan orang heran, ada apa dengan ABC? Itu saus sambal itu tuh. Baterai kata kan. Ini menurut kita di Indonesia huruf-huruf abjad kita ABC, apa nih maksudnya? AD dan seterusnya, ACDC dan istilah-istilah yang lainnya. Ini huruf-huruf abjad kita. Sementara maksud kata ulama yaitu ketika ayat tersebut turun seperti itu, alif lam mim shad dan seterusnya, qaf, toha dan seterusnya yang diawali dengan huruf-huruf terpotong tersebut, itu menunjukkan agar perhatikanlah ini, perhatikan setelahnya. Jadi setelah diucapkan tersebut, lihatlah sebelahnya, ambillah pelajaran setelah ayat-ayat berikutnya. Jadi itu untuk mencari perhatian ya, agar ini dia, ini yang diturunkan kepada kalian. Itu maksud di antara para ulama yang kita sebutkan. Ada beberapa yang menjelaskan tentang hikmah awal-awal huruf muqatta'ah tersebut. Sudah azan ya? Baik. Kita dengarkan azan Isya, kumandang azan Isya, lalu kita insyaallah setelah itu baru kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi jangankan untuk tidak percaya, ragu saja kita tidak dibolehkan. La raiba fih. Jangankan untuk tidak mengimaninya, ragu saja kita tidak dibolehkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ibnu Juraid menceritakan Ibnu Abbas mengatakan dzalikal kitab. Berarti kitab ini, hal ini juga sama dikatakan oleh para mufassir yang lainnya seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin Aslam, Ibnu Juraid bahwa dzalik itu atau hadza ini maksudnya isim isyarah, ismul isyarah, yaitu kata-kata petunjuk, zalika, tilka, hazihi, haza, dan seterusnya. Jadi dalam percakapan yang demikian itu sudah menjadi suatu yang dimaklumi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Muammar bin Musanna dari Abu Ubaidah. Alkitab, zalika, alkitab, kitab yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah Al-Quran. Alkitab maksudnya adalah Al-Quran, dan ar-raib maknanya asyak. Ar-raib maknanya asyak, artinya keraguan-raguan. Raib, la raib, raib maksudnya asyak. La raiba fi berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak mengandung keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena memang ini benar-benar diturunkan dari sisi Allah, dari sisi Rabbul Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Alif Lam Mim, turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan terhadapnya adalah dari sisi Rabb, dari Rabb semesta alam. Sebagian ada yang mengatakan yang demikian itu merupakan berita yang berarti larangan. Artinya janganlah kalian meragukannya. Di antara qura, maksudnya ahli-ahli qiraah menghentikan bacanya ketika pada kata la raib. Jadi zalikal kitabu la raib, ada yang menghentikan bacanya di situ baru disambung fihi hudal lil muttaqin. Ini bukan masalah. Ada yang berhentinya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada yang menyambungnya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedikit ada yang teringat. Kalau kita ingin menyambung alif lam mim tadi yang huruf muqatta'ah, alif lam mim mudzalikal gitu ya. Ya, sahih. Sahih. Takutnya salah. Jadi kalau ingin menyambungnya didomahkan dia. Apa namanya istilahnya? Domah dalam bahasa dirofakkan. Alif lam mim dzalikal, kalau ingin menyambungnya itu sebagian qiraah ada yang membaca seperti demikian. Taib wallahu taala alam. Nih masalah hari-hari qiraah ini agak gampang gitu. Karena kita bukan ahli qiraah, enggak ada sanad gitu. Jadi enggak berani berbicara tentang perbedaan bacaan ini dan seterusnya. Taib. Adapun tentang huda menjadi sifat bagi Al-Quran itu sendiri. Jadi sifat dari Al-Quran itu huda, petunjuk, dan yang demikian itu lebih baik dan mendalam dari sekedar pengertian menyatakan ada petunjuk di dalamnya. Jadi bukan kalau seandainya dikatakan ada petunjuk di dalamnya, enggak, tetapi Al-Quran itu sendiri itu petunjuk. Al-Quran itu sendiri itulah petunjuk. Huda ditinjau dari segi bahasa Arab bisa berkedudukan marfu'. Ini sebagaimana na'at, ini tentang mansub, hal. Jadi huda ada yang marfu' dia berarti sebagai sifat. Kalau dia mansub sebagai hal. Dan hudan, petunjuk itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian As-Suddi, jadi yang tadi itu ulama tafsir semua. Mujahid, kemudian siapa lagi yang disebutkan? Muqatil bin Ahyan, Zaid bin Aslam, Ibnu Jurid, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, itu semuanya mufassir yang mereka dari generasi tabi'in yang belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di sini disebutkan As-Suddi menceritakan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, kan langsung dari Ibnu Abbas. Dan dari Murrah Al-Hamadani, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Rasulullah SAW, bahwa makna hudal lil muttaqin yaitu adalah nur, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Abu Rauq menceritakan dari Ad-Duhak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang yang mukmin, yang sangat takut berbuat syirik. Jadi orang muttaqin adalah orang mukmin yang takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menghindari siksaan Allah taala dengan tidak meninggalkan petunjuk yang diketahuinya dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai apa yang terkandung di dalam petunjuk tersebut. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menceritakan dari Al-Hasan Al-Basri, ia mengatakan lil muttaqin berarti mereka yang benar-benar takut mengerjakan yang telah diharamkan oleh Allah bagi mereka serta menunaikan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Kemudian Qatadah mengatakan lil muttaqin adalah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi maksudnya adalah tafsirannya di ayat sesudahnya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib serta mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi ini banyak sekali pendapat-pendapat para mufassir. Kemudian Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dari Atiyah As-Suddi yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba's. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin, tidaklah seseorang hamba mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang dilakukannya untuk menghindari apa yang tidak boleh dikerjakannya. Kemudian yang dimaksud dengan huda, kembali lagi ke awalnya. Huda sebelumnya tadi dibahas muttaqin. Kembali ke huda lagi, yaitu petunjuk adalah keimanan yang tertanam di dalam hati. Jadi huda, petunjuk itu maksudnya keimanan yang tertanam di dalam hati, dan tiada yang dapat meletakkan di hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi petunjuk huda, al-huda, sebagaimana telah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya al-aqidah atau hawiyah, petunjuk itu huda itu ada dua. Ada hidayah itu taufik, ada hidayah al-irsyad atau bayan. Hidayah taufik ini adalah milik Allah, yang meletakkan di hati-hati hamba Allah itu, yang mencabutnya ada Allah Subhanahu wa taala. Adapun irsyad atau bayan itu adalah petunjuk yang dijelaskan misalnya oleh Nabi SAW, oleh dai, oleh kita semuanya, yang jika kita ingin memberikan penjelasan kepada saudara-saudari kita sesama kaum muslimin dan muslimah. Jadi ini yang huda, yang ini Nabi yang hidayatut taufik itu Nabi saja tidak ada bisa ikut campur di dalam hal demikian. Seandainya bisa, contohnya
tentu beliau bisa memberi petunjuk kepada paman-pamannya, di antaranya Abu Thalib. Dan Allah takdirkan di akhir hayat Abu Thalib beriman terhadap agamanya Abdul Muthalib. Lalu sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang-orang yang engkau cintai. Taib. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Selain itu, huda dimaksudkan juga sebagai penjelasan mengenai kebenaran, pemberian dalil terhadapnya, serta bimbingan menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat 7, "Innama anta munziru wa likulli qaumin hada." Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 41, "Wa amma thamuda fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Dan adapun kaum Thamud, mereka telah kami beri kesesatan daripada petunjuk. Adapun takwa pada dasarnya berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci, karena kata takwa berasal dari kata al-wiqayah, yaitu penjagaan. Ada sebuah syair yang dinukilkan di sini, syair dari An-Nabirah, "Saqatan nasifu wa lam turid isqatah, fatanawalathu wattaqatna bil yad." Penutup kepalanya terjatuh, padahal ia telah bermaksud menjatuhkannya. Lalu ia mengambilnya sambil menutupi wajah dari pandangan dengan tangannya. Diceritakan dari Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Jadi Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Maka Ubay radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau pernah melewati jalan berduri?" Jadi Ubay pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Bukankah engkau pernah melewati jalan yang berduri?" Umar pun menjawab, "Ya." Lalu Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang engkau kerjakan?" Ia menjawab, "Aku berusaha keras dan bekerja sungguh-sungguh untuk menghindarinya." Kemudian menuturkan, yang demikian itulah adalah takwa. Jadi ada, kalau di kampung-kampung masih ada ya, kalau tidak pakai sendal kita duri-duri apa? Malu itu apa namanya? Putri malu, kan ada durinya tuh. Jadi kalau ada banyak putri malu, ini kaki dah nginjit-nginjit. Seperti itulah takwa. Hati-hati agar kita tidak menginjak duri-duri tersebut. Kemudian Ibnu Mu'taz telah mengambil pengertian itu seraya mengatakan, "Khallu dzunuba shaghiraha." Tinggalkanlah dosa kecil maupun besar, yang demikian itu adalah takwa. Jadi wa kabiraha zakat takwa, wasna kamashi fawqa ardi syauqi yahzaru ma yara. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri, berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya. La tahqiranna saghirah, innal jibala minal hasa. Dan janganlah engkau meremehkan suatu hal yang kecil, sesungguhnya gunung itu berasal dari batu kerikil. Istilah orang dahulu, apa namanya, syair-syair ini, sajak marapi sakadang talu hitia. Enggak tahu loh, salah Pak, salah Pak. Apa yang tahu itu? Ya memang ada tuh Pak. Pepatah pepitih, sajak marapi sakadang talu hitia. Jadi gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang banyak sehingga menjadi gunung yang besar. Baik.
Kemudian syair yang lainnya Abu Darda, ini syair dari Abu Darda. Yuridul mar'u ayyu'ta munah wa ya'ballahu illa ma arada. Seseorang menginginkan agar harapannya dipenuhi, namun Allah menolaknya kecuali apa yang dikehendakinya. Yaqulul mar'u faidatini wa mali wa taqwallahu afdalu mastafada. Ia mengucapkan keuntungan dan harta kekayaanku, padahal takwa kepada Allah lah sebaik-baik apa yang diperoleh dan dimiliki. Dan di dalam kitab As-Sunan, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Mastafadal mar'u ba'da taqwallah khairan min zaujatin salihah in nazara ilaihi sarat." Tidak ada sesuatu bagi seorang setelah takwa yang lebih baik daripada istri yang solehah, yang jika sang suami melihatnya ia selalu membahagiakannya. Wa in amaraha ata'athu, jika suami menyuruhnya ia senantiasa mentaatinya. Wa in aqsama 'alaiha abarathu, jika suami bersumpah terhadap sesuatu kepadanya maka dia penuhi sumpahnya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa mali, dan jika suaminya tidak berada di sisinya ia selalu setia menjaga dirinya dan harta suaminya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Jadi di dalam riwayat yang lain, ad-dunya mata', sesungguhnya dunia itu perhiasan. Wa khairul mata', dan sebaik-baik perhiasan adalah imra'ah solehah, adalah istri yang solehah. Ayat selanjutnya, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Abdullah yang mengatakan iman itu adalah kebenaran. Iman adalah kebenaran. Kemudian Ali bin Abi Thalhah juga yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan mereka beriman maksudnya adalah mereka yang membenarkan. Sedangkan Muammar mengatakan dari Az-Zuhri iman adalah amal. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih baik dan tepat adalah mereka harus mensifati diri dengan iman kepada yang gaib, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kata iman itu mencakup keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, sekaligus membenarkan pernyataan itu melalui amal perbuatan. Jadi iman itu berarti bukan pembenaran semata. Al-Quran sendiri terkadang menggunakan kata iman untuk pengertian tersebut, dan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan engkau sesekali tidak akan pernah percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Kemudian dalam surah Al-Asr, demikian pula ketika kata iman itu dipergunakan beriringan dengan amal saleh, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Adapun jika kata itu dipergunakan secara mutlak, kata-kata iman, maka iman menurut syar'i tidak mungkin ada kecuali diwujudkan melalui keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Jadi iman itu adalah tasdikul fil janan, kemudian wal amalu bil arkan, kemudian wa qaulul bil lisan. Yazid al-imanu bir rahman ilar rahman, dia akan bertambah dengan taatnya kepada ar-rahman, wa yanqus jika, dan dia berkurang jika taat kepada asy-syaitan. Ini ulama-ulama belakangan mendefinisikan iman seperti itu. Kemudian secara ijma' sepakat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah dan lain-lainnya, annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa iman adalah pembenaran dengan ucapan dan amal perbuatan, bertambah dan berkurang. Mengenai hal ini telah banyak hadis dan athar yang membahasnya, dan kami tidak menyajikan khusus dalam kitab secara khusus dalam kitab Syarhul Al-Bukhari. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Imam Ibnu Katsir itu juga mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Fathul Bari syarah dari Sahih Bukhari itu bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani saja. Ada Fathul Bari yang lainnya seperti
Ibnu Rajab Al-Hambali ada juga menulis syarah dari Sahih Bukhari, namanya sama juga, akan tetapi yang lengkap dari hadis pertama sampai yang terakhir itu yang dijumpai sampai zaman sekarang adalah Fathul Barinya Ibnu Hajar Asqalani. Adapun Fathul Bari dari Imam Ibnu Rajab Hambali itu tidak dijumpai seluruhnya. Terkadang ada riwayat kitab ini yang tidak ada, kadang ini ada, yang ini hilang. Dan sarah dari Ibnu Katsir itu juga kita tidak temukan. Atau ada yang pernah lihat syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Katsir? Sementara beliau menyebutkan di dalam tafsir ini bahwasanya beliau mensyarah Sahih Bukhari. Nah, jadi ada kitab-kitab ulama yang tidak kita jumpai di zaman kita sekarang ini. Beriman kepada yang gaib sama dengan beriman dengan yang nyata. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Dan jika mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dan kami hanya innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok. Kemudian beriman kepada yang gaib berkedudukan sebagai hal keadaan mereka gaib dari penglihatan manusia, sedangkan makna gaib yang dimaksud di sini terdapat dalam ungkapan yang sangat beragam, dan semuanya yang dijelaskan oleh ulama-ulama mufassirin itu semuanya benar. Yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ja'far Razi dari Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah, yaitu maksudnya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah kematian ini, serta adanya kebangkitan, dan semuanya itu adalah hal yang gaib. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhayriz, ia menceritakan, aku pernah mengatakan kepada Abu Jum'ah, beritahukan kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Ia pun berkata, baiklah, akan aku beritahukan sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah SAW, dan bersama kami terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, adakah seorang yang lebih baik dari kami? Jadi Abu Ubaidah pernah bertanya kepada Nabi SAW, adakah seseorang yang lebih baik daripada kami, sedangkan kami telah masuk Islam bersamamu, kami berjihad bersamamu pula. Beliau menjawab, na'am, qaumun yakunu min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarani. Ini yang kita harapkan. Hadis yang sangat luar biasa, kabar gembira bagi kita akhir umat akhir zaman. Na'am, kata Nabi SAW, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarani. Ya, yaitu suatu kaum setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Nah, ini kabar gembira bagi kita yang tidak pernah berjumpa kepada Nabi SAW, yaitu apabila kita benar dengan keimanan, maka tetapi tidak mengalahkan sahabat secara mutlak, karena sesaat para sahabat dengan Nabi SAW itu suatu kemuliaan, sesaat saja. Dan mengapa para sahabat itu lebih mulia dan di bawahnya generasi tabi'in, padahal hidup di zaman Nabi, tetapi masuk generasi tabi'in seperti Uwais Al-Qarni, padahal hidup di zaman Nabi. Nabi hidup, dia telah hidup di negerinya, di Qaran, di Yaman, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita agak cepat saja, kalau bisa kita ambil poin-poin pentingnya saja. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ibnu Abbas mengatakan yuqimunas shalah, mendirikan salat berarti mendirikan salat dengan segala kewajibannya. Ini bukan mengerjakan salat, tetapi mendirikan salat, ini berbeda. Mengerjakan salat itu seperti orang-orang kita. Oh, kemana tuh? Bayar hutang lu. Nah, itu kan berarti salat lu.
itu otomatis sholatnya, apalagi sholat sendirian, lah selesai. Ini yang penting lah bayutang. Lah penting yang lah bayut. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat, mulai dari berwudu saja dia telah menghadirkan, dia telah bersihkan, baik itu secara yang nampak dan maknawi, bahwasanya dia mensucikan seluruh anggota tubuhnya untuk berhadapan dengan Allah dengan kekhusyukan tentunya. Kemudian Ibnu Abbas Ad-Dhahhak mengatakan mendirikan salat berarti mengerjakan dengan sempurna rukuknya, sujudnya, bacaannya serta kekhusyukannya. Dan Qatadah mengatakan yuqimunas shalah berarti berusaha mengerjakannya tepat pada waktunya, berwudu, rukuk dan sujud. Kemudian Muqatil bin Hayyan mengatakan yuqimunas shalah berarti menjaga untuk selalu mengerjakan pada waktunya, menyempurnakan wudu, ruku, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, serta membaca salawat kepada Rasulullah. Demikian itulah makna mendirikan salat. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan maksud ayat ini mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimilikinya. As-Suddi menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, berarti pemberian nafkah seseorang kepada keluarganya. Ini termasuk. Jadi ini keutamaan, ini motivasi bagi orang yang belum nikah kalau ada di sini, memberikan nafkah kepada keluarga, itu termasuk dalam ayat ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Langsung berubah duduknya Bu Imran. Ya. Enggak maksudnya tenang, tapi lihatnya kawannya di sebelah. Masya Allah. Pertanda itu. Kemudian Ibnu Jarir menentukan pilihannya bahwa ayat di atas bersifat umum, mencakup segala bentuk zakat, infak dan seluruhnya, itu termasuk dalam ayat ini. Jadi sebaik-baik tafsir mengenai sifat kaum adalah hendaklah mereka menunaikan suatu kewajiban yang berada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang-orang yang harus ia jamin dari kalangan keluarga, anak-anak dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang wajib ia nafkahi, karena hubungan kekerabatan atau dalam dahulu kepemilikan budak atau faktor lainnya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dan memuji mereka dengan hal yang secara umum. Setiap zakat dan infak merupakan suatu yang sangat terpuji. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, Allah seringkali menggandengkan, Allah Azza wa Jalla mempersandingkan antara salat dan zakat. Jadi kata beliau, salat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepadanya, dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujian, pemanjatan doa serta tawakal kepadanya. Itulah wa yuqimunas shalah. Kemudian sedangkan zakat, infak itu merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka, dan yang paling berhak mendapatkannya adalah yang pertama keluarga, kaum kerabat serta orang-orang yang terdekat. Dengan demikian segala bentuk nafkah dan zakat wajib tercakup dalam firman Allah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Itu didirikan atas 5 perkara. Dan beliau menyebutkan rukun Islam yang 5. Syahadat, 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan bulan Ramadan serta melaksanakan ibadah haji. Kemudian saat itu dalam bahasa diistilahkan dengan ad-du'a, doa. Sebagaimana ada sebuah syair dari Al-Asya, laha harisun la yabrahu dahrul baitaha wa in zabahat shalla alaiha
wa zamzama. Wanita itu memiliki penjaga yang selamanya tidak pernah meninggalkannya, dan jika si wanita itu menyembelih kurban, maka si penjaga itu berdoa untuknya dan menjaganya. Maka dari keterangan yang tadi kita sebutkan, maka jelaslah. Kemudian menurut syariat, salat diartikan sebagai ruku, sujud, dan amalan-amalan khusus pada waktu khusus, dan syarat-syaratnya yang jelas serta sifat-sifat dan macam-macamnya yang telah kita ketahui, yang telah masyhur. Dan bahwa kata salat itu adalah mushtaq dan ad-du'a. Inilah pendapat yang paling benar dan paling masyhur.